Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di pertemuan 2. Semoga kalian sehat dan selalu dalam lindungan Allah, amin. Di pertemuan 2 di mata kuliah Manajemen Information System atau MIS atau Sistem Informasi Manajemen, saya akan bahas tentang Sistem Informasi dan CBIS. CBIS ini adalah kepanjangan dari Computer Based Information System, sistem informasi yang berbasis komputer. Apa sih sistem informasi? Sistem informasi adalah sistem yang di dalamnya terdapat kebutuhan pengolahan transaksi untuk transaksinya dari apa? Dari input, output, lalu sampai ke laporan. Itu adalah sistem informasi dan menghasilkan informasi yang dibutuhkan oleh si end user. Sedangkan SIM atau Sistem Informasi Manajemen menurut Gordon adalah sistem untuk mendukung operasi manajemen dan untuk pengambilan keputusan. Dan menurut George M. Scott, ini adalah kumpulan dari interaksi sistem untuk kebutuhan operasi dan manajerial. Itu bedanya antara sistem informasi dengan sistem informasi manajemen. Kalau sistem informasi ini masih secara umum definisinya, kalau sistem informasi manajemen sudah mengarah ke dalam pengambilan keputusan dan mengarah ke dalam kebutuhan informasi untuk manajerial. Komponen sistem informasi ada 6, yaitu ada database, ada prosedur, personil, jaringan komputer, hardware, dan software. Tool blok sistem informasi. Toolnya ini ada input, ada model, output, lalu setelah di output menjadi teknologi. Teknologi ini membutuhkan database. Setelah semua sudah jadi baru dikendalikan atau dikontrol. Siklus hidup pengembangan sistem. Siklus itu adalah berputar ya. Jadi proses evolusioner yang diikuti dengan menerapkan sistem berbasis komputer. Nah, ini siklus hidupnya. Jadi di dalam komputer ini ada siklus, biasanya itu dari analisa sampai kepada ke maintenance. Tahapan siklusnya yang pertama yaitu jika kita ingin mengembangkan sistem, yang pertama direncanakan. Setelah direncanakan, seperti skripsi dicari judulnya, lalu dianalisa judul tersebut. Setelah dianalisa lalu dirancang menjadi diagram dan juga mock-up-nya interface. Lalu diterapkan ini sistemnya ke dalam sistem yang baru. Setelah itu digunakan penggunaan. Ini yang terakhir ya. Faktor yang mempengaruhi pengembangan SIM. Faktornya ada 10, ini sangat banyak. Faktornya yaitu integrasi, lalu tatap muka. Jadi ada integrasi ini adalah pemusatan atau penyebaran data. Yang kedua yaitu interface-nya, layar tampilannya bagaimana, lalu kompetitornya, lalu persaingannya bagaimana, harus dilihat sehingga membuat layarnya enak dipandang, user friendly. Lalu yang keempat kualitas informasinya harus baik, harus dapat dibaca dengan mudah. Yang kelima kebutuhan sistem itu si end user itu apa saja. Nah, nanti layarnya seperti penjualan, kebutuhannya ada pemesanan, lalu pengiriman, lalu pembayaran. Sedangkan yang keenam ini pengolahan data. Misalkan data pelanggannya ada 1000 lalu diolah. Yang ketujuh faktor organisasi ini bisa faktor di perusahaan, apakah ada programmer dari dalam atau dari luar. Yang kedelapan kebutuhan untung rugi. Nah, membuat aplikasi tersebut apakah untung atau rugi. Yang kesembilan adalah faktor manusia, tadi berhubungan dengan faktor organisasi. Itu tadi manusianya, apakah dia mau bisa membuat aplikasi atau tidak, atau apakah manusianya itu bisa menggunakan aplikasi dengan baik atau baru belajar. Nah, itu perlu diperhatikan bagaimana kita membuat tampilannya. Yang ke-10 adalah masalah hukum. Nah, hukum ini si IT ini sudah mempunyai hukum sendiri ya. Jadi hati-hati kalau membuat aplikasi, jangan sampai sama dengan aplikasi orang lain yang mempunyai hak cipta.
EUC atau EUC, End User Computing. EUC adalah suatu lingkungan agar dapat menyelesaikan persoalan sendiri. Nah, si user yang dapat menyelesaikan persoalan sendiri. Jadi bagaimana dengan cara aplikasi tersebut si user ini dapat menyelesaikan persoalan dia. Contohnya di supermarket. Si kasir ingin menghitung bagaimana cara menyelesaikan persoalan perhitungan dengan cepat, maka dibuat aplikasi kasir. Alasannya EUC berkembang adalah yang pertama, kurang responsif dalam melayani. Nah, itu kurang responsif ya, makanya kalau manual dihitung dengan kertas ini kurang responsif, jadi harus dihitung dengan aplikasi. Yang kedua adalah kecenderungan PC dan hardware semakin murah. Karena hardware semakin murah, maka dibuat aplikasi dan dibuat memakai komputer dibandingkan dengan pekerjaan orang. Informasi ini adalah spesialisasi informasi. Ini adalah orang-orang yang bekerja di bidang komputer ya, dan melihat. Nah, contohnya adalah analisis sistem. Ini kerjanya hanya menganalisa saja. Lalu pengelola database, ini mengelola database yang dimana banyak data-data untuk diolah. Lalu spesialis jaringan, ini untuk berhubungan dengan internet, kabel-kabel, wifi. Programmer ini yang membuat aplikasi, dan ada juga si operator ini adalah yang menggunakan si aplikasi tersebut. Computer Based Information System atau CBIS tadi, ini seluruh aplikasi program komputer di bidang bisnis yang berbasis komputer ya. Makanya disebut CBIS, Computer Based Information System. Ada hardware, ada software, ada bagaimana telekomunikasinya, jaringannya bagaimana, lalu ada orang-orang yang makainya, ada database untuk menyimpan data, dan ada prosedur. Prosedur ini bagaimana cara menggunakannya. Justifikasi CBIS. Justifikasi ini ada pemakai ini dapat menggunakan 3. Ada pengelola database, ada spesialis jaringan, dan ada si analis sistem. Setelah dianalisa, si programmer ini membuat program. Analis sistem ini adalah membuat database, membuat analis seperti diagram IRD. Lalu dibuat program, lalu digunakan setelah sudah jadi aplikasi oleh operator. Lalu operator juga menggunakan apa? Menggunakan alat bantunya yaitu komputer. Selain operator juga digunakan oleh si user atau pemakai. Konsep dasar CBIS. Konsep dasar bagaimana 5 subsistem penggunaan komputer. Nah, ada sistem-sistem penggunaan komputer atau ada jurusan-jurusan di komputer itu ada akuntansi, ada manajemen, ada penunjang keputusan, ada otomatisasi kantor, dan ada sistem pakar. Otomatisasi ini adalah semua kerjaan kantor ini akan dipindahkan ke dalam komputer atau berbasis komputer. Model CBIS dalam pemecahan masalah. Lalu ada masalah dan nanti akan diambil keputusan lalu dipecahkan masalahnya. Nah, yang semua tadi yang saya sebut tadi itu akan dalam proses pengambilan keputusan. Ada SIA tadi akuntansi, adanya manajemen atau disebut MIS, atau sistem pakar atau DSS, Decision Support System, ada OA, Office Automation, dan IS atau Expert System, sistem pakar. Decision Support System ini sistem penunjang keputusan maksud saya tadi. Si DSS ini adalah bisa menunjang keputusan dengan cepat. Expert System ini contohnya sistem pakar mendeteksi penyakit, sistem pakar mendeteksi penyakit kehamilan, dan lain-lain. Macam-macam sistem informasi ini ada sistem informasi pesawat, lalu ada komputer, ada e-government, ada di bidang pendidikan, lalu ada di bidang rumah sakit. Jadi banyak sekali bidang yang bisa diubah menjadi terkomputerisasi. Contoh sistem informasi administrasi keuangan siswa berbasis web. Nah, ini keuangan siswa dicatat pada buku besar, lalu pada saat pembayaran membutuhkan waktu lama melayaninya si TO-nya karena harus melihat buku besar. Maka dari itu dibutuhkan suatu aplikasi yang dapat membantu untuk mengolah keuangan tersebut. Ini sistem berjalannya ya. Jadi di sana itu masih manual, masih mencatat di buku besar.
Lalu sistem usulan. Nah, buku besar ini akan ada masalah jika si siswa bertanya, saya sudah bayaran di bulan keberapa, itu pasti akan ada masalah. Oleh karena itu, sistem usulannya dibuat transaksi pembayaran untuk mengurangi kesalahan yang terkomputerisasi. Kebutuhan penggunanya ada yang pertama adalah aktornya ini atau operatornya admin keuangan. Bisa login, bisa kelola transaksi, bisa konfirmasi pembayaran, kelola laporan, dan logout. Ada bagian kurikulum, ada login, kelola data siswa, data kelas, dan logout. Jadi si kurikulum ini hanya pendataan saja, sedangkan keuangan mengurusi tentang keuangan, menginput. Yang ketiga adalah si user, bisa login, lihat data keuangan, lihat data tunggakan, lihat laporan, konfirmasi, dan kelola profil siswa dan logout. Nah, ini si user siswa bisa membayar sendiri, ataupun misalkan si siswa tidak bisa, si admin keuangan pun bisa. Ini ada mockup admin keuangan, ada login, lalu ada menu utama. Menu utamanya ada transaksi, tunggakan, konfirmasi pembayaran, dan pembayaran. Ini si admin keuangan ya. Lalu masih admin keuangan, ada pembayaran, lalu ada form pembayaran siswa. Jadi ini laporannya, ini form pembayaran siswanya yang diinputkannya ke sini. Ini untuk melihat siapa siswa yang sudah membayar. Dan laporan pembayaran siswa ini bisa tiap bulan ya. To search period, bisa dipilih periodnya. Ini yang kurikulum, dia bisa login, lalu menu utama, ada administrasi siswa, prototype data siswa, data kelas, dia menginput ini, lalu ada tahun ajarannya, dan ada data beasiswa. Jadi si kurikulum ini hanya kerjaannya menginput data semua saja ya. Lalu mockup user siswa atau orang tua, ada login, ada menu utama, keuangan siswa, ada keuangan, konfirmasi. Kita lihat tadi yang kurikulum, menunya hanya seperti ini. Kalau yang keuangan, ini ada keuangan, ada konfirmasi. Lalu ada prototipe tunggakan, nanti lihat data-data siswa yang menunggak. Lalu prototipe siswa atau orang tua, konfirmasi pembayarannya bisa sendiri. Nanti tanggal transfer, bukti bayarnya di upload lalu dikirim. Lalu masih seperti ini, profil siswa bisa diubah password. Tugas mandiri, buatlah ide atau gagasan kreativitas dan inovasi pada bidang iptek yang bermanfaat di instansi pemerintah atau dunia usaha. Bebas seperti tadi ya, siswa dalam membayar itu mengalami kesulitan, maka diadakan terkomputerisasi mengenai pembayaran SPP. Lalu dibuat rancangan atau mock-up. Perancangannya menggunakan aplikasi. Kalau ini rancangannya boleh menggunakan tulisan tangan saja ya, di kertas, nanti difoto, dikumpulkan pada pertemuan 4. Contohnya pemesanan, contohnya penjualan, nanti ada mock-up pemesanan, lalu ada mock-up pembayaran, lihat produk. Nah, di penjualan ini dan pengiriman, di penjualan yang berhubungan dengan penjualan ini bisa si bagian penjualan, lalu si pembeli. Nah, itu bisa dilihat, bisa dibedakan bagian penjualan dengan pembeli, mock-up-nya atau tampilannya. Di bagian penjual hanya menerima pembayaran, lalu mengirimkan dan menginput produk. Sedangkan si pembeli dapat memilih produk, lalu memesan, kemudian membayar. Nah, itu bisa dikumpulkan pada pertemuan 4, bebas, boleh cari di Google, sistem apa saja terserah. Ini latihan soal tidak perlu dikerjakan, jadi yang dikerjakan hanya tugas mandiri saja. Latihan soal silakan untuk belajar. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada yang kurang dipahami dapat japri. Saya akhiri dulu. Semoga apa yang saya jelaskan hari ini dapat bermanfaat. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.